Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Tuhan kita yang maha kuat, maha perkasa, maha adil, yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau dan terlihat oleh mata manusia atau tidak. Karena kata kuncinya, La ilaha illallah, La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Zat yang maha kuat dan maha perkasa ini telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi, dari makanan, minuman, pakaian, dan apa saja, dengan memuji namanya Alhamdulillah. Makanya sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya oleh Sang Pencipta Allah, dan juga ditutup dengan diutusnya beliau seluruh risalah nabi-nabi dan rasul, dan juga Sang Pencipta Allah bersama dengan malaikatnya mengucapkan salam hormat bersama dengan malaikat tentunya kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman mengejar sebuah nilai ibadah yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta dengan mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka tidak ada sautan, saya mengambil sesajenmu. Orang semua lagi lihat. Lalu Ibrahim alaihissalam mengucapkan 2 kali sampai 3 kali, tidak ada jawaban. Lalu diambil sedikit di situ potongan makanan, lalu dilempar ke wajahnya patung itu. Jatuhlah ya buah atau makanan tersebut. Kemudian tidak ada sautan, karena kita tahu patung tidak akan bicara. Kata Ibrahim AS, hai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak bisa melawan saya? Kau tidak marah karena saya lempar kamu dengan sesajenmu sendiri? Nggak ada sautan. 2 kali nggak ada sautan, 3 kali nggak ada sautan. Mungkin biar jutaan kali tidak akan ada sautan tentunya. Pindah ke patung kedua, dilakukan hal yang sama. Patung ketiga, semua patung itu dihina oleh Ibrahim AS. Setelah itu Ibrahim AS setelah keliling dari sisi kanan ruangan sampai ke sisi kiri, lalu dia mengatakan, hai kaumku, lihat ini apa yang kalian sembah. Patung kalian susun sendiri, kalian pahat sendiri, kalian bentuk matanya, kalian bentuk hidungnya, kalian yang pikul diangkat sampai ke situ. Lalu kenapa kok diminta tolong dari patung-patung ini? Yang telah menciptakan adalah kalian, Tuhan kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka mereka diam, mereka tidak mau. Lalu Ibrahim mengatakan, saya pasti akan lakukan tipu daya terhadap patung-patung kalian ini. Apa tipu daya Ibrahim? Ayat 5, 8-nya berlanjut. Faja'alahum juzadzan illa kabiran lahum la'allahum yarji'un. Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminadh zalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Qalu a anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Sampai sini teman-teman, sampai di ayat ya, 67 ya. Ayat 67 saya terjemahkan dan saya hubungkan dengan kisahnya. Maka pada saat itu kaumnya keluar dari ruangan ibadah tadi, tinggalkan Ibrahim AS. Kata Ibrahim, sebentar, kalau kalian tidak mau dengar apa yang saya sampaikan, saya ini utusan Allah pencipta langit dan bumi, dan saya akan sampaikan kepada kalian. Kalian tetap mau sembah berhala, saya akan lakukan tipu daya loh. Mereka tinggalkan, tidak mau dengar Ibrahim AS. Sempat bimbang tapi mereka tinggalkan. Ibrahim AS keluar cari kampak dan masuk menghancurkan patung-patung itu. Dipotong kepalanya, potong tangannya, potong kakinya, dihancurin semuanya. Dan Ibrahim AS membiarkan patung yang paling besar, patungnya Namrud, ada di tengah-tengah ruangan, nggak diganggu sama sekali. Tapi ada patung ular, patung singa, dipotong kepalanya, ditaruh di pahanya patung Namrud. Kampaknya juga ditaruh di tangannya patung Namrud. Maka besok pagi pada saat mereka mau beribadah lagi, mereka temukan tempat ibadah mereka hancur semuanya. Dan pada malam hari, pada saat Ibrahim AS menghancurkan, penjaga kuil ada. Tapi penjaga kuilnya ketakutan, karena dia sendiri yakin ini kualat, kalau dekatin patung itu kualat.
bisa stroke, bisa terpotong tangannya, apalagi hancurin ke Ibrahim. Ini luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dia tidak berani buat apa-apa, takut dia. Besok pagi orang-orang yang menyembah ditanya dia, kenapa ini? Siapa yang buat ini? Penjaga kuilnya nyaut, yang tadi malam tuh Ibrahim, gitu kan? Itu yang Allah katakan di sini, kan? Maka Ibrahim menghancurkan semua, juzadzan illa kabira. Jadi memang Ibrahim AS menghancurkan lebur semuanya kecuali yang paling besar, paturnya Namrud, agar mereka sadar. Lalu mereka berkata, siapa yang buat ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Penjaga kuil mengatakan, kami mendengar dan yang kami tahu adalah yang tadi malam itu, Fatan itu dianggap anak muda, ya, yang semalam, yang bernama Ibrahim. Maka mereka berkata, datangkanlah Ibrahim itu di depan orang-orang semuanya, agar mereka bisa menyaksikan dan mendengarkan argumentasinya, kenapa dihancurin. Maka begitu datang, mereka tanya, hai Ibrahim, apakah kau yang lakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami? Maka Ibrahim berkata, bukan. Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum. Kenapa tanya saya? Tanya patung yang paling besar itu yang pegang kampak, gitu kan. Tanya kalau dia bisa ngomong, gitu. Maka mereka kembali ke diri mereka sendiri, lalu mereka mengatakan, sesungguhnya kalianlah yang zalim. Setelah mereka dengar, pikir benar ya. Kata Ibrahim, coba lihat, kalau memang dia bisa buat apa-apa, maka dia yang melakukan. Kalau kalian yakin dia tidak bisa melakukan, lalu kenapa kalian menganggap dia sebagai Tuhan? Karena kebetulan waktu itu semua patung dewa ini mereka anggap di bawah patungnya Namrud. Namrud adalah Tuhan di atas Tuhan-Tuhan semuanya, paling kuat. Kemudian mereka kembali ke diri mereka, kata Allah. Setelah itu mereka, salah satu yang mengatakan, kayaknya kita yang zalim nih, kita yang salah. Kemudian mereka menundukkan kepala-kepala mereka, dan akhirnya Ibrahim menunggangi untuk berdakwah. Kata Ibrahim, bukankah kalian lihat patung-patung ini tidak bisa ngomong sama sekali? Tsumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kalian tahu ini tidak bisa ngomong sebenarnya. Kemudian Ibrahim mengatakan, apakah kalian menyembah selain daripada Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian sedikit pun? Sungguh kecelakaan dan terhina perbuatan kalian karena kalian menyembah selain Allah, sementara mereka, apakah kalian tidak berakal? Maka pada saat itu ada satu orang yang bilang, kayaknya Ibrahim ini harus kita laporkan ke Tuhan kita terbesar, Namrud. Kata Ibrahim, gak usah repot-repot, saya ke sana. Pagi hari, waktu itu sudah pagi. Namrud ini punya tradisi teman-teman sekalian, setiap pagi dia selalu duduk setelah rapi, habis mandi, bersih segala, ada tirai yang ditaruh antara dia dengan pengikutnya, lalu diangkat tirai tersebut. Ternyata orang-orang begitu lihat dia sujud semua, lalu mengatakan, wahai Tuhan kami yang agung Namrud, gitu. Begitulah ceritanya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Ibrahim AS masuk bersama bondong-bondong manusia. Begitu tiba di dalam, semua orang diangkat tirai, semua orang sujud kepada Namrud kecuali Ibrahim AS. 40 tahun Namrud disujuti dan tidak pernah orang bangkang kecuali pada saat itu. Namrud tanya, siapa kamu nih? Kok bisanya kau tidak sujud dengan saya? Ibrahim AS utusan Allah. Dia nggak pakai ngomong, bukan mengatakan hai Raja Namrud, apalagi Tuhan Namrud, gitu kan. Panggil namanya, hai Namrud. Belum pernah orang berani panggil Namrud begini, gitu. Semua orang yang lagi sujud angkat kepalanya. Ini unik ini, tidak pernah orang begini. Dia mengatakan, wahai Namrud, dari mana kau ngaku Tuhan? Kamu manusia biasa seperti saya, seperti kami semua, punya dua mata, punya dua tangan, punya dua kaki. Kamu juga sama dengan kami, lahir dari bayi, anak-anak, remaja, tua. Seperti sekarang kau juga akan mati. Yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan Tuhan semuanya. Namrud waktu itu tidak mau kalah. Namrud mengatakan, baiklah Ibrahim, kalau kau ngaku Tuhanmu itu bisa menghidupkan, mematikan, saya juga bisa. Mau bukti? Kata Ibrahim, iya. Baik, tangkap, disuruh pengawalnya, tangkap dua orang laki-laki yang lewat depan istana. Ditangkap dua orang, yang satu disuruh pergi, dikasih hadiah macam-macam, pergilah. Kemudian yang satu disuruh bunuh, mati di tempat. Kata Namrud, lihat, saya menghidupkan dan saya mematikan. Ya. Ini kan kebodohan, karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Tapi akal-akalan dia mengatakan apa? Ini saya menghidupkan dan saya mematikan. Jibril alaihissalam datang menyampaikan kepada Ibrahim, ini orang ini percuma, diajak dialog di dunia, di bumi, dia akan terus cari akal, tantang di langit sekalian. Kata Ibrahim alaihissalam, wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah, dan Tuhan segala satunya memindahkan matahari setiap hari dari timur ke barat, apa kau bisa? Maka terdiamlah Namrud, tidak bisa ngomong.
Allah mengatakan, nanti kita bacakan ayatnya, fabuhital ladzi kafar, maka orang kafir itu jadi terdiam, tidak bisa bicara. Karena jengkel, dia bilang pada pengawal-pengawalnya, tangkap, penjarakan Ibrahim ini, penjarakan. Musyawarah, kira-kira apa jalan keluarnya? Saya mau bunuh Ibrahim, tapi saya nggak mau mati biasa, harus mati yang spektakuler, yang besar, yang membuat tidak ada lagi orang yang membantah ketuhanan saya. Musyawarah demi musyawarah sampai muncul akhirnya ide untuk membakar, karena bakar adalah cara membunuh yang paling menyakitkan. Dari pertama dibakar sampai mati kan tetap sakit gitu loh. Dibuatlah api dengan biaya yang besar. Namrud kerahkan semua kekuatan sampai terbuat api. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, kalau burung lewat dan kena asap, uapnya asap itu walaupun tinggi, tiba-tiba sudah terpanggang karena besarnya gitu. Api itu panas sekali, setinggi kurang lebih istana Namrud 40 siku ke langit. Ini sekitar 17 sampai 20 meter tingginya. Setelah itu Ibrahim AS dikeluarkan, lalu kemudian dibakar. Setelah dibakar, dilempar, Namrud mengatakan 3 hari biarkan Ibrahim dalam api, dibiarkan. Setelah 3 hari dipadamkan, ternyata Ibrahim AS ada di tengah-tengah tumpuhan mereka. Setelah itu Ibrahim AS ya, diselamatkan oleh Allah. Lalu Namrud pun pulang ke istananya, orang semua bubar dalam kondisi bingung, kok bisa Ibrahim, manusia mana nih, dibakar tidak mati, nggak mungkin gitu kan. Dan tersebar berita ternyata Tuhan kita Namrud tidak bisa membunuh Ibrahim karena Ibrahim dibela sama Tuhannya. Jadi Tuhan Ibrahim lebih kuat. Namrud pulang ke istananya, kemudian dia bingung, sambil mabuk-mabukan, gimana jalan keluarnya nih. Dan memang subhanallah, orang-orang kafir sering dikasih oleh Allah kesempatan untuk melakukan satu hal yang maksimal, tapi nanti akhirnya ya, Allah batalkan dengan hal yang kecil. Seperti Namrud sekarang sudah biayai berapa banyak mahalnya api tersebut, biayanya besar, kerahkan tenaga, dan tidak ada lagi cara membunuh yang lebih hebat daripada api yang besar. Sekarang kalau dibakar nggak mempan, kira-kira ditebas pedang mempan nggak? Atau dilempar batu, atau dipatahin tulangnya, udah nggak bisa, karena api aja nggak bisa buat apa-apa sama dia gitu. Maka Namrud pun besok paginya kedatangan, diutus oleh Allah padanya seekor lalat, yang lalat itu masuk ke lubang hidungnya gitu kan. Awalnya tentu Namrud ini dia didekati oleh lalat sampai dia capek. Lalat ini selalu datang, ribut dekat kupingnya. Kayak kita kalau lagi ribut dekat kuping lalat, usir datang lagi. Bingung juga gimana cara lawannya tuh. Setiap Namrud mau ngamuk, marah, lalatnya pergi. Nanti kembali lagi. Sampai dia teriak-teriak prajuritnya, bunuh lalat ini, nggak ada yang bisa lawan. Lalat mau dilawan dengan apa? Dengan 1000 otot. Dengan sebilah pedang yang tajam, nggak ada yang bisa lawan lalat gitu. Dengan kuasa Allah, lalatnya datang, ribut dekat kupingnya, pergi lagi. Sampainya Namrud dari pagi sampai malam, kecapean dia. Kena capek, dia duduk di singgasananya. Waktu dia duduk, dia mau ngantuk, mau tertidur, lalatnya masuk di lubang hidungnya. Terus sampai ke otaknya, 3 hari, nggak keluar-keluar. Dipukul-pukul, dia teriak-teriak, nggak bisa apa-apa. Zaman sekarang mungkin masih bisa orang pakai operasi. Zaman dulu nggak ada operasi. Salah belah mati kan gitu. Dan ini Tuhan mereka. Akhirnya setelah 3 hari nggak makan, nggak minum, nggak buang air besar, nggak buang air kecil, mati Namrud. Begitu dia jatuh, istri, anaknya semua, dayang-dayangnya semuanya, perdana menteri, penasihatnya, orang-orang yang dekat dengan dia, yang ngakuin dia sebagai Tuhan, ini selalu sujud tiap hari, itu lihat sendiri lalat keluar dari hidung Namrud. Dan tersebar berita, Namrud Tuhan kita dibunuh oleh lalat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, lanjutan tadi ayatnya ya, kata mereka, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Teman-teman tahu kalau pegang Quran dilihat ayat-ayat ini ya, karena ini ayat bersambung. Maka mereka berkata, bakarlah dia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, karena dia sudah rusak tadi tempat ibadah kita, dihancurin Tuhan-Tuhan kita, maka bakar si Ibrahim ini. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lalu Allah berfirman kepada api, hai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka berusaha untuk menyiksa Ibrahim, maka kami jadikan mereka yang rugi semua, biayanya, hidupnya, segala ya, hancur semua keyakinan mereka tentunya. Jadi sampai ayat ini adalah kejadian tentang masalah Ibrahim alaihissalam tadi. Setelah itu, setelah Namrud mati teman-teman sekalian, Allah menceritakan wa najjainahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Setelah itu kami selamatkan Ibrahim meninggalkan Babilonia yang diikuti oleh Lut. Siapa Lut ini? Keponakan
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.